Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasakan kehadiran yang tak kasat mata atau sesuatu yang melampaui pemahaman logika manusia. Kehadiran ini bisa berupa perasaan, mimpi, atau bahkan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Dan pada video kali ini, kita akan membahas beberapa tanda jika leluhur menyentuh kehidupan kita. Namun sebelumnya, jika Anda seorang muslim dan mencintai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like-nya. Jika Anda baru bergabung, alangkah baiknya menekan tombol subscribe agar saat kami mengupload video bermanfaat lainnya, Anda langsung mendapat notifikasi. Terima kasih. Banyak budaya dan kepercayaan di dunia ini meyakini bahwa leluhur atau nenek moyang selalu hadir dalam kehidupan kita, meskipun mereka telah meninggalkan dunia fisik. Leluhur diyakini masih menjaga, membimbing, dan bahkan memberikan tanda-tanda tertentu kepada kita. Leluhur adalah bagian dari sejarah dan identitas kita. Mereka adalah akar yang menghubungkan kita dengan masa lalu, dan melalui tanda-tanda ini, sebenarnya mereka terus membimbing kita dalam perjalanan hidup. Dengan menghormati dan merespon tanda-tanda ini, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan leluhur, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan dunia spiritual. Lantas, bagaimana tandanya jika leluhur sedang menyentuh kita? Inilah 7 tanda bahwa leluhur sedang menyentuh kehidupan kita. Terkadang kita mengalami perubahan mood atau emosi yang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa berupa perasaan sedih, bahagia, atau bahkan marah. Tahukah bahwa perubahan emosi ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada kita? Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasakan emosi yang kuat saat mereka berada di dekat benda atau tempat yang memiliki hubungan dengan leluhurnya. Emosi ini seringkali dianggap sebagai cara leluhur untuk menarik perhatian kita, memberikan pesan tertentu, atau bahkan menyentuh kehidupan kita. Ada kalanya kita merasakan kehadiran seseorang di sekitar kita, meskipun tidak ada orang lain di ruangan tersebut. Perasaan ini bisa berupa sensasi dingin, hangat, atau bahkan seperti ada tekanan udara. Pakar spiritual mengatakan bahwa mereka bisa merasakan kehadiran leluhur dalam bentuk angin yang sepoi-sepoi, suara bisikan, atau bahkan aroma tertentu yang mengingatkan mereka pada orang yang telah meninggal. Biasanya perasaan ini seringkali muncul pada saat-saat penting dalam hidup. Misalnya, saat kita sedang menghadapi keputusan besar atau mengalami kesulitan. Mimpi seringkali dianggap sebagai jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Saat kita bermimpi tentang seseorang yang telah meninggal, terutama jika mimpi itu terasa sangat nyata atau berulang, maka ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur sedang mencoba berkomunikasi dengan kita. Dalam mimpi ini, mereka mungkin ingin memberikan pesan, nasihat, atau bahkan peringatan. Beberapa ahli spiritual juga mengatakan bahwa mereka merasakan kehangatan, kedamaian, atau bahkan sentuhan fisik di dalam mimpi itu. Mimpi yang jelas dan penuh makna ini seringkali dianggap sebagai cara leluhur untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Salah satu tanda yang paling umum adalah ketika kita menemukan barang yang telah lama hilang atau munculnya barang yang tidak kita ketahui asalnya dari mana. Misalnya, mungkin tiba-tiba Anda menemukan cincin atau foto lama yang memiliki makna khusus bagi keluarga Anda.
Barang-barang ini seringkali dianggap sebagai tanda bahwa leluhur sedang mencoba menarik perhatian kita atau memberikan pesan tertentu. Beberapa ahli spiritual bahkan mengatakan bahwa barang-barang itu muncul di tempat yang tidak mungkin, seolah-olah diletakkan di sana oleh tangan yang tak terlihat. Dalam beberapa budaya, hewan dianggap sebagai pembawa pesan dari dunia spiritual. Ketika kita melihat hewan tertentu secara berulang, terutama hewan yang memiliki makna khusus dalam budaya atau kepercayaan kita, ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur sedang mencoba berkomunikasi dengan kita. Misalnya, burung hantu sering dianggap sebagai pembawa pesan dari dunia lain, sementara kupu-kupu dianggap sebagai simbol transformasi dan kehadiran leluhur. Selain hewan, simbol-simbol tertentu seperti angka, warna, atau bentuk juga bisa menjadi tanda bahwa leluhur telah menyentuh kehidupan kita. Ada kalanya kita merasa sangat terhubung dengan tempat atau waktu tertentu, meskipun kita tidak memiliki ingatan atau pengalaman sebelumnya di sana. Perasaan ini bisa berupa nostalgia yang mendalam, atau bahkan perasaan bahwa kita pulang ke suatu tempat. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur sedang membimbing kita untuk mengunjungi tempat yang memiliki makna spiritual atau sejarah bagi keluarga kita. Misalnya, Anda merasa seperti ditarik untuk mengunjungi makam leluhur, kuil, atau tempat-tempat suci lainnya, seolah-olah ada kekuatan yang memandu Anda. Terakhir, kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logika juga bisa menjadi tanda bahwa leluhur sedang menyentuh kehidupan kita. Hal ini bisa berupa kejadian-kejadian kecil, seperti lampu yang tiba-tiba menyala atau mati dengan sendirinya, suara-suara aneh, atau bahkan peristiwa yang lebih besar, seperti selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal. Kejadian-kejadian ini seringkali dianggap sebagai tanda bahwa leluhur sedang melindungi kita atau mencoba menarik perhatian kita. Lalu, bagaimana menanggapi tanda-tanda ini? Saat kita mengalami tanda-tanda ini, penting untuk merespon dengan sikap terbuka dan hormat. Inilah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, mencatat pengalaman. Menjadi catatan pengalaman-pengalaman spiritual bisa membantu kita memahami pola atau pesan yang mungkin disampaikan oleh leluhur kita. Ini juga bisa menjadi cara yang baik untuk melacak perkembangan spiritual kita. Kedua, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang mungkin ingin disampaikan oleh leluhur kita. Apakah ada pesan tertentu yang mereka coba sampaikan? Apakah ada keputusan atau tindakan yang perlu kita ambil? Ketiga, berbagi dengan orang lain. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki kepercayaan serupa bisa memberikan dukungan dan wawasan baru. Diskusi ini bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. Keempat, meditasi atau doa. Meditasi atau doa bisa menjadi cara yang baik untuk terhubung dengan leluhur kita. Cobalah untuk menenangkan pikiran dan membuka diri terhadap pesan-pesan yang mungkin mereka sampaikan. Kelima, ritual atau upacara. Dalam banyak budaya, ritual atau upacara dilakukan untuk menghormati leluhur. Ini bisa berupa menyalakan lilin, memberikan persembahan, atau mengunjungi makam leluhur. Ritual ini bisa menjadi cara yang baik untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada leluhur kita. Itulah 7 tanda leluhur menyentuh kehidupan kita dan cara menyikapinya. Saat kita mengalami tanda-tanda ini, penting untuk merespon dengan sikap terbuka dan hormat. Dengan melakukan refleksi diri, berbagi dengan orang lain, meditasi, dan ritual, maka kita bisa lebih memahami pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh leluhur kita. Demikian info yang bisa saya sampaikan.
Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tertarik dengan pembahasan lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.